Halo sahabat pelajar Indonesia, hari ini kita bertemu kembali dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni di tahun 2022 ini. Hari ini kita akan melihat sebuah tapak kilas perjalanan sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca, berarti lima, dan sila berarti dasar atau asas. Maka Pancasila berarti lima asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang artinya adalah berbatu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut juga dihadapi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. Maka pada tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai mendapatkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian pada tanggal 2 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang diketuai Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wedyodiningrat dari golongan nasionalis tua, dengan didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio yang merupakan orang Jepang. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila atau 3 sila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan masih menurut Insinyur Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali, dinamakannya sebagai Ekasila atau 1 sila, yaitu merupakan sila gotong royong. Ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuknya Tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Anggota Panitia 9 tersebut terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Adi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Ahmad Subardio, Muhammad Yamin, dan Wahid Hasyim. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan pada 11 Juli 1945 dan menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan dasar negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentukkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andus Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Maka dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 2 poin. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden pertama NKRI, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaan sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai falsafah negara atau ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental dan juga sebagai tuntunan yang dinamis. Dasar yang statis atau fundamental sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam menjamin hak hidup yang layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Pancasila juga mempunyai 3 fungsi. Fungsi yuridis, fungsi sosiologis, fungsi etis, dan filosofis. Fungsi yuridis, ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi sosiologis apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya.
sedangkan fungsi etis dan filosofis sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Maka, 4 pokok pikiran yang menjadi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan persatuan yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat dalam sila kelima. Negara berkedaulatan dan permusyawaratan perwakilan terdapat dalam sila keempat. Dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat dalam sila pertama dan sila yang kedua. Maka singkatnya, sahabat pelajar Indonesia, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, 4 pokok, dan 5 sila. Sekarang mari kita lihat 5 sila tersebut beserta makna dari masing-masing sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5 atau bersudut 5, yang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia walaupun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah, yang artinya manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan bawah perisai yang berlatar putih. Kapas dan padi mencerminkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Maka dari itu, sahabat belajar Indonesia, selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2022. Indonesia tangguh adalah Indonesia yang mampu bertumbuh sebagai bangsa yang bermartabat luhur, memiliki moral mulia, dan berjiwa Pancasilais.